Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Osika Tusyariswi, mahasiswa PBG dalam jabatan gelombang 2, LPTK IAIN Ponorogo. Kali ini saya sedang menjalani PPL yang kedua. Dengan tema P5, kearifan lokal, proyek asiknya menanam cabai rawit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat. Oke, hari ini materi kita itu adalah P5. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu seperti biasa. Ketua kelas dipersilahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semangat hari ini. Sudah sarapan semuanya? Tadi makan apa, Nak? Ayam. Nasi goreng. Bu Ninda aja tadi makannya sedikit, belum sarapan. Nah, anak-anak biar semangat kita menyanyi lagu Assalamualaikum. Oke? 1, 2, 3. Assalamualaikum and how are you? Just fine. Assalamualaikum and how are you? Just fine. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum and how are you? Just fine. Anak-anak, kita temanya ini. Bisa dibaca? Ya, temanya P5 berkebun. Apa itu berkebun? Menanam. Ya banyak ya, berkebun itu ya menanam, ya apa saja, merawat tanaman. Nah, sekarang Bu Ninda mau melanjutkan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini bisa dilihat di slide di depan. Apa anak-anak? Siswa belajar cara menanam dan merawat tanaman serta memahami manfaat bercocok. Oke, pinter. Dan menumbuhkan rasa cinta terhadap alam, menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk memelihara tanaman seperti menyiram, memupuk, dan menyingkirkan hama, mengajarkan menghargai makanan. Oke, sekarang Bu Ninda tanya, hama itu apa?
Hama itu apa? Hewan. Hewan, ya. Hama itu pengganggu tanaman. Hama itu seperti tikus, belalang, ulat, itu pengganggu tanaman. Kalau sebentar, ini ada yang berkata cicak. Loh, cicak itu kan di dalam rumah. Emangnya cicak ada di tanaman? Kan bisa tanamannya Di apa? ditelain. Astagfirullahaladzim. Ya. Aduh, ada-ada kalian ini. Oke, kita lanjut. Pemantik. Pemantik itu pertanyaan awal. Nah, jadi Bu Ninda mau bertanya. Apa manfaat tanaman cabai? Apa? Coba angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Oh, bisa semua. Bisa. Apa-apa? Bikin sambal. Rempah-rempah. Ya, oke, pinter semua ternyata. Apa itu tanaman? Tanaman. Nah, Ditanam. tanaman apa? Nah, lanjut, apa itu tanaman ditanam di mana? Di lahan, di kebun, di sawah, apalagi? Teras rumah, halaman rumah. Bagaimana jika tidak ada tanaman? Gempa bumi. Gempa bumi. Menjadi jelek. Rumah jadi jelek, apalagi? Apa saja bagian dari tanaman? Daun, ranting, akar, Ya, bunga, ya. Oke. biji. Bu Ninda lanjutkan dulu ya. Nah, pengertian tanaman. Jadi, tanaman itu adalah organisme yang dibudidayakan pada suatu media atau ruang untuk dipanen ketika mencapai tahap pertumbuhan tertentu. Tanaman merupakan sumber daya alam nabati yang dibudidayakan, mencakup tanaman semusim dan tahunan. Jadi tanaman itu yang sengaja ditanam. Tanaman dan tumbuhan itu berbeda. Seringkali kita mendengar tanaman itu ya tumbuhan, Bu. Padahal itu berbeda artinya. Jadi tanaman itu sengaja ditanam, menghasilkan bermanfaat. Tumbuhan itu tanaman liar. Jadi tumbuhan itu ada yang sengaja ditanam seperti pohon besar, ada juga tumbuhan liar. Tetapi beda dengan tanaman. Tanaman itu berarti kita sengaja menanam, merawatnya. Dan tanaman itu ada tanaman semusim dan tahunan. Kalau musiman itu Nak, seperti ini. Tanaman tomat dipanen 3 bulan, tanaman padi dipanen 4 bulan. Tuh, tahunan itu yang lebih panjang, seperti apa? Rambutan, seperti itu. Kita lanjut. Karena kita akan menanam tanaman cabai, jadi kita belajarnya tanaman cabai. Jadi tanaman cabai itu adalah tanaman buah yang termasuk dalam genus Capsicum. Cabai dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, bumbu, rempah, atau tergantung penggunaannya. Bisa menjadi apa? Teman makan gorengan. Ya, benar. Ya. Ya, makan tahu isi, Bu, yang sini pegang cabai, digigit kremus. Pedas rasanya. Iya, lalapan, buat lalapan. Benar. Nah, selanjutnya manfaat tanaman cabai. Apa itu manfaatnya? Meningkatkan metabolisme. Manfaatnya, cabai itu mengandung vitamin C, vitamin B6, vitamin A, vitamin K, potasium, dan ya, bagi kesehatan
tanaman itu bisa terlihat di sini meningkatkan metabolisme. 2. Mencegah kanker. 3. Mengatasi migrain. 4. Mengatasi hidung yang tersumbat dan lain-lain. Banyak sekali manfaat cabai. Seperti meningkatkan metabolisme tubuh. Berarti apa nak? Meningkatkan metabolisme tubuh, menjaga kekebalan. Tapi kalau kebanyakan cabai malah menjadi sakit perut, asam lambung, diare ya. Jadi semua meskipun ada manfaatnya dari cabai, kita juga tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan. Mencegah kanker, sama ini, mengatasi migrain, pusing kepala sebelah. Kalian pernah enggak mengalami pusing kepala sebelah? Tidak. Bu Ninda ini sering kurang minum air. Ya, sekarang kita bagian-bagian tanaman cabai. Bu Ninda mau dibacakan sama sini aja. Siapa? Yuk nak dibacain nak. Yang atas sendiri apa itu? Akar tunggal yang kuat dan terdiri dari akar utama dan lateral. Akar berfungsi sebagai tempat masuknya mineral dan tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, akar yang pertama, akar tunggang yang kuat terdiri dari akar utama dan lateral. Akar berfungsi sebagai tempat masuknya mineral. Nah, Bu Ninda jelaskan sedikit ya. Jadi tanaman itu untuk cabai, akarnya berserabut lembut. Oke, berserabut lembut. Jadi dia berserabut lembut. Batangnya kalau masih muda itu batangnya hijau, belum berkayu. Lalu batang cabai berdiri tegak dan berkayu. Berkayu dalam arti ini kalau sudah tumbuh besar dan berbuku-buku. Cabangnya lebar. Batang berfungsi sebagai lintasan air dan mineral dari akar ke daun, serta lintasan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Nah, berbuku-buku itu maksud dari batang ini, kalian pernah melihat pohon, terus kalian kelupas, itu dalamnya masih ada lagi. Nah, pernah melihat? Kalian kupas gini, jadi dia berlapis-lapis isinya. Mulai dari yang dalam sendiri itu empuk, terus yang putih agak keras, lalu luarnya yang keras. Nah, lanjut daun cabai berbentuk lonjong dan bagian ujungnya meruncing. Bentuknya daun itu seperti ini. Seperti apa? Gini terus dia ujungnya meruncing. Dan bagian daun itu lebarnya 4 sampai 10 cm. Panjangnya 4 sampai 10 cm dan lebarnya 1,5 sampai 10 cm. Kemudian dari pohon cabai ini, dari tanaman cabai, itu juga ada bunganya kecil berwarna putih. Kemudian buah, biji cabai yang ada di dalam biji itu biasanya di dalam plasentanya. Jadi nanti kita belajar di halaman nanti, ada kita menanam cabai, tetapi juga kita melihat pohon cabainya yang sudah tumbuh besar, kita bisa melihat dari sana. Nah, buah itu kalau sudah berbunga, kalau tidak berbunga berarti tidak ada buah. Biji cabai terletak di mana? Di dalamnya cabai. Bu Ninda lanjutkan. Di mana bisa menanam tanaman cabai? Ayo laki-laki sekarang dibaca sing banter. Yang keras suaranya, yuk. Tanaman cabai bisa ditanam di
berbagai tempat Mm-mm. seperti di dataran rendah maupun tinggi, Mm-mm. lahan sawah atau kebun. Mm-mm. Teras rumah menggunakan polybag atau pot. Oke, jadi tanaman cabai itu bisa ditanam di mana saja, di daratan rendah maupun di daratan tinggi. Yang membedakan di daratan rendah panennya lebih cepat dibanding di daratan tinggi. Kemudian bisa ditanam di sawah, di kebun, di teras rumah dan di teras rumah itu berarti Bapak pakai apa? Polybag dan ya, polybag dan pot. Jadi yang menggunakan polybag dan pot kebanyakan mereka yang tidak punya lahannya biasanya hanya sedikit, hanya 1 kali 2 meter. Wah, ini nggak bisa ini kalau pakai tanah. Nah, kalau menanam cabai itu kan nanti dia akan menjadi tumbuh besar dan lebar. Kalau tanahnya 1 sampai 2 meter ini sudah di keramik, sudah dicor. Jadi tidak bisa, harus menggunakan apa? Polybag. Kemudian Bu Dinda lanjutkan lagi. Cara merawat dan panen tanaman cabai. Oke, cara merawatnya yang pertama menyiram, memupuk, penyiangan dan melindungi hama. Penyiraman, kapan waktunya untuk dilakukan penyiraman? Ya, kapan? Pagi, sore, malam. Ya, penyiraman yang baik itu pagi hari atau sore hari. Jadi kalau tanamannya itu masih basah, tidak boleh disiram karena menyebabkan kebusukan pada tanah. Kemudian pemupukan. Kapan waktu harus dikasih pemupukan? Saat tanaman itu harusnya sudah tumbuh besar, tanaman itu masih kerdil. Berarti dia harus dikasih pupuk. Penyiangan. Apa itu penyiangan? Penyiangan itu apa? Mencabuti rumput pengganggu pada tanaman utama. Jadi tanaman utama kita nanti cabai, berarti tanaman yang di sekitar cabai yang akan mengganggu pertumbuhannya itu harus disiangi, dicabuti. Kemudian melindungi dari hama. Hama itu adalah hewan yang mengganggu tanaman. Tadi sudah ya, ulat. Terus apa lagi? Ya, oke. Nah, cabai rawit bisa dipanen setelah berumur 2,5 sampai 3 bulan sejak bibit ditanam. Waktu panen pertama cabai rawit di dataran rendah biasanya terjadi pada usia 75 sampai 80 hari setelah tanam. Sedangkan di daratan tinggi pada usia 90 sampai 100 hari. Oke. Bu Ninda lanjutkan ya. Olahan dari cabai. Nah, cabai rawit memiliki rasa yang pedas, pintar, dan sering digunakan sebagai apa ini, Nak? Bumbu. Ya. Oke, pinter. Jadi cabai rawit punya rasa pedas, bisa untuk melengkapi masakan. Nah, terutama masakan Padang, Jawa, dan Sulawesi. Bisa dibuat sebagai bahan utama pembuatan sambal, saus, sup, juga apa tadi? Ya, teman makan gorengan. Kita akan tepuk dulu ya, Nak, biar semangat belajar hari ini. Kita tepuk cabai. Bu, tepuk kok cabai pedes dong. Nah, enggak, kita tepuknya tidak pedes, kita tepuknya bahagia. Oke? Bu Ninda dulu, nanti baru anak-anak. Oke ya, Bu Ninda ajari dulu. 1, 2, 3, tepuk cabai. Dipetik-petik,
diulek-ulek, lek dimakan-makan, kan? Huha, huha, ha. Nah, nanti yang semangat, oke? 1, 2, 3. Tepuk cabai. Diulek-ulek, lek dimakan-makan, kan? Huha, huha, ha. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk cabai. Diulek-ulek, dimakan-makan, kan? Ya. Nah, sekarang apa ya tugasnya hari ini? Ayo menanam. Tugas hari ini menanam. Kita nanti nak, tugasnya menanam berarti kita menuju kemana? Ke lahan. Kita ke lahan, kita ya menanam. Bu Ninda sudah menyiapkan alatnya di sana. Kita akan menanam di sana. Anak-anak siap menanam hari ini? Siap. Are you ready? Ready. Kita ke lahan. Sekarang kita sudah ada di lahan, sudah berganti dengan pakaian olahraga. Anak-anak, sekarang kita mengolah lahan. Yang sebenarnya lahan ini sudah tidak terpakai atau terbengkalai ya. Nah, lahan ini kita manfaatkan untuk menanam cabai. Sebelum itu, Bu Ninda kenalkan dulu. Jadi lahan ini sudah ada komposnya. Jadi sudah ada tanah dan kompos supaya tanamannya subur. Oke. Sekarang kalian mencabuti rumput yang ada di sekitar supaya tidak mengganggu nanti tanaman cabainya. Jadi kita mencabuti rumput ya. Sama kalau ada sampah, plastik itu diambil, kita buang. Jadi kita pengolahan lahan. Ya, ini. Ini pengolahan lahan. Itu ya, yang sebelah sana belum Nak. Yang sebelah sana rumputnya belum diambil. Yuk, kita kerjasama mencabuti rumput dulu. Ini ya, mencabuti rumputnya. Pelan-pelan, jangan kena temannya. Nah, sampai lahannya seperti ini, terlihat menghitam seperti ini. Nah, jadi rumputnya kita ambil. Ayo Nak. Kalau tidak apa namanya, kalau di sekitarnya anak-anak sudah tidak ada rumput, boleh pindah tempat. Nah, yang masih banyak rumput itu dicabut. Boleh berpindah tempat ya Nak ya. Ya, boleh berpindah tempat. Ini sambil mengambil rumput ya. Kenapa kita pakai olahraga? Karena bajunya anak-anak sebelumnya putih. Jadi nanti kotor, kita berganti olahraga. Nah, lahan ini menentukan nanti subur dan tidaknya tanaman. Kalau lahan ini tidak ada pupuknya, nanti juga tanamannya tidak akan subur ya Nak ya. Apa? Iya, boleh dibuang. Jadi sambil apa? Selain tanah jangan ini ya. Nah, ini selain tanah kita singkirkan. Batu, plastik itu kita singkirkan. Pasir kita singkirkan. Ya, tidak, kalau pasir tidak. Nah, ini belakangnya ini. Yang rumputnya dihindarkan. Di gini loh Nak. Nah, rumputnya diambil.
banyak rumput ya, karena tanamannya tanahnya ini subur. Bukan ulat. Apa ini? Itu Cacing. iya, Jujur, apa itu? Itu embuk-embuk. Embuk-embuk, tapi nggak apa-apa itu. makanan. Pangan enak. Ya, jangan dimakan. Ayo, kenapa kalian malah cari cacing? Ayo, Mancing dulu. Besar. besar. Apa ini namanya, anak-anak? Polybag. Jadi ini adalah polybag. Kalau kita tidak punya lahan untuk menanam, kita bisa memanfaatkan polybag atau pot untuk tempat menanam. Jadi misal kita terasnya ini sudah keramik semua, kita bisa pakai polybag. Nah, polybag ini sudah ada lubangnya untuk resapan airnya, untuk keluar airnya. Nah, biasanya kalau kita pakai polybag, kita harus mengisinya dengan tanah dan pupuk. Tanaman cabai ini berakar serabut ketika masih kecil. Ketika nanti sudah besar, dia berakar tunggang. Nah, waktu yang baik untuk menanam. Halo, waktu yang baik untuk menanam? Pagi hari atau siang hari? Ya, pagi hari. Tadi kan kita sudah belajar. Kita menanam di pagi hari. Lalu gimana Bu cara menanamnya di lahan? Seperti ini. Ini Bu Ninda sudah buat lubang. Kita masukkan, kita tanam. Nah, menanamnya juga pelan-pelan. Lalu gimana Bu ini? Apa untuk jaraknya? Nah, jaraknya diatur kira-kira 2-3 jengkal baru bikin lubang ditanam. Sekarang Bu Ninda bagikan anak-anak menanam sendiri-sendiri. Ini Bu Ninda keliling saja ya anak-anak yang di situ. Pegang yang bawah akarnya. Pegang tangan dua. Nah, Bu Ninda yang keliling ya. Boleh ditanam. Nah, ini ya nak, habis hujan tanahnya jadi menggumpal, basah menggumpal. Sekarang contohnya sudah Bu Ninda tanam, sekarang ganti anak-anak yang menanam. Coba. Ya, akarnya jangan sampai nak? Jangan ditekan, Pip. Jangan ditekan, pinjam. Bu Ninda pinjam. Oke. Jangan ditekan, tapi kita giniin. Nah, seperti ini. Seperti ini. Iya, isi. Nah. Udah segitu aja enggak apa-apa. Nah, yang ini karena kecil jadi jangan dalam-dalam. Udah segini sudah. Taruh aja enggak apa-apa. Ditambahin lagi ya tanahnya. Tanah yang pinggirnya jangan dipadatkan ya nak, nanti biar akarnya bisa melebar. Nanti kalau tanahnya padat, akarnya tidak akan bisa Melebar. ya. Polybagnya sudah Bu Ninda isi dengan tanah. Nah, kita isi seperti ini. Ya, dirasa tanahnya cukup. Yang laki-laki jangan mainan batu, ayo nak. Lihat ke sini dulu ini supaya kalian bisa menanam di mana? Di rumah dengan dengan polybag. Jadi kalau sudah seperti ini, tadi tanamannya masih
cacing. Ya, lalu kita keluarkannya pelan-pelan, nak, seperti ini. Kita keluarkan pelan-pelan saja. Basah ya, karena habis disiram. Nah, anak-anak tahu nggak kira-kira setelah ditanam kita harus apa? Menyiram. Pinter. Jadi setelah ditanam kita menyiram. Sekarang coba yang laki-laki ambil air ya untuk menyiram. Ini sudah basah, jadi nanti menyiramnya tidak usah banyak-banyak. Kalau seperti ini tanaman akan jadi apa? Nah, kalau keseringan menyiram begini tanaman menjadi patah. Kalau sudah patah dia akan mati. Bagaimana cara menyiram dengan baik? Dari bawah dan juga jangan di tengah, jadi sekitarnya. Nah, sekitarnya seperti ini. Sekarang anak-anak coba mempraktekkan menyiram gantian. Nanti setiap hari berarti kalian bagaimana? Menyiram dan menyiangi. Nah, menyiangi itu apa ya, Bu? Menyiangi itu nanti mencabuti tanaman di sekitar yang mengganggu. Setelah itu, setelah 1 minggu kemudian, kita lihat pertumbuhan dari tanaman ini. Jadi tanaman ini nanti kita lihat apakah semakin tumbuh ke atas, atau dia layu, atau patah, atau daunnya hilang, atau ada ulatnya. Nah, kita besok akan mengamati itu. Nah, putih, kecil, lalu menjadi seperti ini. Nah, lalu menjadi seperti ini. Kalau sudah, dia akan tumbuh besar menjadi cabai. Usia panennya berapa? Usia panennya ya 2-3 bulan, 1,5 sampai 3 bulan, 75 sampai 80 hari. Nah, cabai bisa dimanfaatkan buat apa? Nyambel. Apalagi bumbu, rempah-rempah, sayuran, ya. cemilan. Dari cabai, jika kita bisa menanamnya di mana? Di lahan yang besar, kita akan mendapatkan jumlah yang besar juga, yang banyak, bisa untuk dijual, bisa untuk dijual. Lalu kalau Bu seperti tadi menanamnya di dalam polybag gimana? Mendapatkan akan sedikit. Mendapatkan apa? Sedikit. Ya, kalau kita di polybag tadi, kita bisa memetiknya untuk keperluan sehari-hari. Kan belajar dari Bu Ninda. Besok kita tugasnya menyiram dan menyiangi tanaman supaya tanaman pengganggu tidak mengganggu tanaman utama kita. Sambil besok ini tugasnya mengukur seberapa tingginya. Nah, hari ini tingginya berapa? Terus besok apakah tingginya naik? Besoknya lagi apakah naik? Seperti itu ya. Sekian, kalian boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak menulis pengamatan berkelompok. Pengamatan berkelompok. Nah, kalau sudah pengamatan berkelompok, anak-anak melihat ini tanamannya. Apakah hari ini sudah disiram? Sudah. Apakah hari ini sudah disiangi? Sudah. Ya, ditulis ya, ditulis. Sudah disiangi. Apakah ada hamanya? Tidak. Nah, jadi setelah selesai hari ini tadi, kita sudah mengukur tingginya, sudah menyirami, menyiangi, tidak ada hama. Sekarang anak-anak ganti menyalin di kertas secara berkelompok.